Semangat pagi, sahabat museum. Halo, perkenalkan aku Adifa dan hari ini kita akan bertemu dalam Museum Mandiri Talks episode yang pertama tentang cerita di balik Museum Mandiri. Nah, mungkin sahabat museum semua yang sudah pernah ke Museum Mandiri ataupun yang belum pernah ke Museum Mandiri penasaran di dalam Museum Mandiri ini ada apa aja atau bagaimana sejarahnya dari gedung ini masih punyanya Belanda hingga menjadi punyanya salah satu asetnya Bank Mandiri. Dan kita akan kupas tuntas hari ini di dalam episode pertama cerita di balik Museum Mandiri. Nah, pastinya di episode yang pertama ini kita akan kedatangan narasumber kita yang pastinya hebat dan mengerti ini sejarah di balik Museum Mandiri, yaitu kita akan kedatangan salah satu edukator Museum Mandiri yang bernama Mas Adam Noval Andrivi. Kepada Mas Adam, dipersilakan. Oke, sahabat museum sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sini ada Mas Adam selaku edukator Museum Mandiri. Halo Mas Adam, Halo, selamat halo Mbak Diva, halo pagi. teman-teman pendengar. Nah, oke teman-teman sahabat museum, Mas Adam Noval Andrivi ini adalah lulusan dari S1 Arkeologi Universitas Indonesia ya Mas ya. Betul. Dan pastinya sudah menjadi edukator Museum Mandiri juga sudah cukup lama, jadi udah tahu paham tentang museum ya Mas ya. Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Oke, jadi mungkin teman-teman, kepo atau bertanya-tanya nih, sebelum menjadi museum mandiri, kalau kita masuk di dalam gedung itu ada tulisan factory, Mas. Nah, itu factory itu artinya apa sih? Dan bagaimana awal mula kok bisa dinamakan factory? Oke, jadi sebenarnya pengambilan kata factory itu, biasanya factorage tulisannya, tapi cara bacanya itu factory sebenarnya. Ya, perlu di-notes ya Iya, jadi pembacaannya. kata factory itu diambil dari dulu kalau kantor pos perdagangannya VOC itu namanya Factorijen, kalau nggak salah tulisannya Factorijen. Nah, kata faktora itu diambil dari kata itu, Factorijen, digunakan oleh NHM karena memang orang-orang juga biasa menyebut NHM itu dalam tanda kutip sebagai company kecil karena dia bisa dibilang sebagai perusahaan penerusnya VOC sesudah VOC bangkrut tahun 1799. Oke, dari penjelasannya Mas Adam nih ya Mas, dia itu kan company kecil dan pastinya itu perannya cukup penting karena dia menggantikan VOC. Nah, Yes. kenapa sih kok kawasan Kota Tua yang dipilih sebagai pusatnya mereka saat itu di Batavia atau di Hindia Belanda? Nah ini menarik sekali teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu ya, awalnya kan di era VOC itu kan pusat kota Jakarta itu ada di Oud Batavia atau Kota Tua. Kemudian ketika VOC bangkrut, kemudian kita kedatangan Daendels kemudian menutup kanal-kanal di Kota Tua dan menggeser pusat kota ke Walter Freyden. Nah, karena pada saat itu daerah distrik bisnis itu sudah terjadi di sini, jadi yang dipindahkan ke Walter Freyden itu hanya pusat pemerintahan aja, administrasinya. Kenapa di sini stay perbankan? Karena kan kalau perbankan era dulu bukan kayak sekarang ya, yang semua transaksi itu bisa dilakukan secara digital. Nah, di era Belanda, perdagangan itu erat sekali ikatannya dengan perbankan. Makanya perdagangan itu kan pusatnya ada di port atau ada di pelabuhan. Makanya bank itu tidak jauh dari pelabuhan yang pertama. Yang kedua, karena di era itu juga kebanyakan duit itu dapat dari sistem tanam paksa. Nah, warehouse itu atau gudang itu juga banyak di daerah Oud Batavia. Nah, jadi jalur distribusinya itu udah tercipta kurang lebih 200 tahun dari 1600 sampai 1800-an. Makanya akhirnya Daendels memutuskan untuk hanya memindahkan pusat administrasi dan pemerintahan saja. Untuk distrik bisnis, perdagangan dan perbankan itu stay di Oud Batavia. Oke. Menarik banget ya teman-teman karena seperti yang kita tahu sudah disebutkan sama Mas Adam tadi, ternyata itu sudah dipersiapkan udah lama juga sama dari Belandanya 200 tahun dan pastinya sudah banyak sekali plus Yes. minus yang difikirkan ya Mas ya. Betul. Nah, tentu saja peran gedung ini itu sangat penting juga dalam masa-masanya mereka. Nah,
seberapa penting sih Mas, seberapa gentingnya gedung ini tuh berpengaruh dalam sistem keuangan justru, sistem keuangan Hmm, Hindia Belanda? hmm. Gini, jadi kalau mau kita bicarakan seberapa penting bangunan ini, itu bisa dibilang cukup penting. Mengapa? Karena gedung ini dulunya adalah kantor pusatnya NHM Factory, seperti yang kita tahu. Nah, NHM Factory itu bisa kita katakan sebagai salah satu atau mungkin bank terbesar di era kolonialisasi Belanda. Tapi kita ngomong periodisasinya itu pasca runtuhnya Kulturstelsel atau tanam paksa ya. Karena di era tanam paksa itu NHM belum terlalu terjun ke dunia perbankan. Tapi pasca runtuhnya sistem tanam paksa di 1870, NHM itu langsung melesat, langsung melejit menjadi salah satu atau bahkan mungkin bank terbesar pada saat itu. Kenapa? Karena by data saja NHM Factory ya, bukan NHM Pusat. NHM Factory saja punya kurang lebih 58 kantor cabang di seluruh Indonesia. Di luar negeri kurang lebih dia punya kantor cabang 10 atau 11 gitu, kantor cabang di luar Indonesia atau Hindia Belanda. Nah, bayangin kalau kantor cabangnya NIHB itu Bank Belanda juga yang didirikan tahun 1863, NIHB aja kantor pusatnya hanya kurang lebih 33 atau 38 saya lupa. Begitu juga dengan Eskomto. Eskomto, saya suka kebalik tuh, NIHB sama Eskomto, pokoknya di antara itu ada yang 33 ada yang 38. Tapi yang pasti tuh jaraknya jauh banget sama total kantor cabang NHM. Itu makanya bisa dibilang kalau ditanya seberapa penting, cukup penting karena ya NHM merupakan salah satu bangun terbesar juga di era Belanda gitu. Ya, betul sekali. Itu menarik sih ya Mas ya, karena gak bisa dipungkirin ternyata NHM itu punya peran penting dalam sistem keuangan, bukan cuma factory-nya sendiri, NHM-nya sendiri, tapi di Hindia Belanda juga ya. Betul. Dan terlebih tadi sudah disebutkan sama Mas Adam, punya banyak sekali cabang-cabang. Itu mungkin yang aku tahu ada di Bandung ya Mas ya. Yes, betul. Terus di Semarang juga ada. Di mana lagi Mas, ada lagi? Di Bandung, di Semarang, di Medan, di Pontianak, bahkan di Hollandia Haven dia ada. Hollandia Haven itu sekarang kita Papua. Papua, namanya Hollandia Haven. Itu juga fun fact ya. Ini aku juga baru tahu ternyata penyebutan Papua itu dulunya adalah Hollandia Haven. Nah, selain di Papua juga ternyata aku baru ingat ada di Cirebon. Cirebon ada. Ya, Cirebon. Dan fun fact juga setelah aku baca-baca, ternyata ada yang gedungnya mirip banget sama gedungnya Factory di Batavia ya. Yes, betul. Kalau nggak salah itu yang di Medan. Di Medan. Mungkin sahabat museum nanti habis ini bisa searching atau nanti kita bisa input gambarnya gedung NHM Batavia dan juga gedung NHM di Medan itu dia similar gedungnya. Yes. Tapi yang membedakan adalah skalanya aja ya. Betul. Skalanya NHM Batavia itu lebih besar, tapi NHM di Medan itu lebih kecil. Dan kalau bisa dilihat dari arsitekturnya memang mirip ya. Karena memang arsiteknya itu sama. Nah, jadi kalau karena kan tadi kita tahu tuh ya, sebesar ini ternyata nih gedung NHM Batavia. Yes. Awal mulanya, kenapa sih bisa dipilih di lokasi ini? Sebelumnya tuh mereka tuh di mana? Oke, jadi sebenarnya NHM itu waktu sampai pertama di Batavia tahun 1826, dia kalau dikatakan secara dokumen, kantor dia itu ada di timur Kali Besar. Tidak pernah disebutkan secara spesifik gedung pertama mereka itu masih sewa, itu ada di timur Kali Besar. Nah, kantor kedua masih di sekitaran situ juga sebenarnya. Kantor kedua juga masih sewa. Kantor ketiga itu yang tercatat ada di Kali Besar Timur nomor 26. Itu fotonya ada di bawah, di ruang warisan arsitektur Museum Mandiri. Nanti bisa kita input ya di sini. Nah, itu properti pertama mereka. Itu properti pertama mereka sebagai kantor. Pada saat itu masih sebagai kantor perkebunan, perdagangan dan sebagainya, belum terlalu bank. Nah, ketika mereka terjun ke dunia perbankan, mereka memutuskan untuk membangun kantor pusat yang lebih besar. Kenapa? Karena yang pertama untuk tentu saja meyakinkan nasabah. Ya, gimana kita mau yakin sama bank kalau misalkan kita datang bangunannya reot gitu dan sebagainya. Itu yang paling utama, yang pertama. Terus yang kedua, kenapa lokasinya dipilih di sini? Karena di saat itu teman-teman bisa lihat juga kalau teman-teman mampir ke
ke Museum Mandiri, di sebelah museum ini ada kantor di Java Shebang. Sekarang jadi Museum BI. Di sebelahnya BI itu ada bekas kantor pusatnya Bank Eskomto. Sekarang jadi kantor Gedung 5, jadi BOC Region 3-nya Mandiri. Kemudian di seberangnya Java Shebang itu ada kantor pusatnya NIHB juga. Nah, jadi memang pemilihan lokasi ini sebagai calon tanahnya ya untuk pembangunan kantor pusat NHM karena memang daerah ini itu plazanya perbankan zaman dulu. Makanya daerah ini yang dipilih. Dan beruntungnya banget mereka dapat lahan ini itu dulu bekas kantor perdagangan Belanda, shipper kalau saya nggak salah ya. Itu pas banget lahannya itu di seberang Beos. Atau sekarang Jakarta Kota, kita nyebut stasiun Jakarta Kota. Luar biasa sekali ya. Ternyata memang pemilihan tempatnya itu sudah difikirkan ya Mas ya. Yes. Karena kita dikelilingi sama kita. Masa NHM Batavia sudah dikelilingi sama bank-bank yang pastinya akan memudahkan geraknya mereka mungkin ya. Yes, betul. Nah tapi sebelum pembangunan gedung ini nih Mas, ada nggak sih seperti sayembara untuk arsitekturnya atau seperti apa gitu? Ada. Jadi sebenarnya waktu mereka pertama berencana membangun bangunan ini, mereka beli tanahnya itu di tahun 1921. Tapi pembangunannya sempat tertahan karena pada saat itu ada krisis ekonomi di Eropa, terutama di Belanda. Nah, di 1921 mereka mengadakan sayembara. Sayembara ketiga agensi arsitektur. Nah, itu saya takut salah nyebut namanya apa, itu pokoknya bahasa Belanda, tapi ada 3 agensi Belanda intinya. Nah, tapi akhirnya dari 3 agensi itu yang sudah mempropose ide-ide perancangan gedung mereka, nggak ada yang diterima sama NHM, nggak ada yang diterima, akhirnya mereka hire arsitek sendiri. Oh, jadi independen ya, Yes. arsitektur independen. Kalau boleh tahu ada nggak sih Mas alasan kenapa nih si NHM gak cocok sama agensinya itu? Karena mungkin pada saat itu mereka membuka sayembaranya di 1921 ya. 1921 itu kan mereka sempat ke hold juga. Itu yang pertama, itu yang mungkin faktor utamanya ya. Saya juga mungkin kurang paham juga inti masalahnya apa. Cuman yang paling pertama mungkin kalau menurut analisa saya, karena 1921 mereka sayembara, kemudian sempat ke hold tuh pembangunan. Nah itu jadi ke hold juga kan, euforia pembangunannya ya, yang pertama. Yang kedua, karena yang nggak ada yang cocok aja. Nggak ada yang cocok. Kenapa bisa bilang nggak ada yang cocok? Karena dari 3, by the way, desain dari 3 agensi ini teman-teman bisa lihat juga di ruang warisan arsitektur Museum Mandiri. Nah, kenapa saya bisa bilang mungkin ada rasa nggak cocok? Karena arsitek yang dipilih sama NHM, Cornelis van der Leen, pada awalnya dia nge-propose desain yang kurang lebih mirip sama 3 desain sebelumnya dari 3 agensi yang berbeda. Cuman desainnya ini dikritik. Yes, dikritik sama board of director-nya NHM di Belanda. Nah, menurut mereka udah terlalu banyak bangunan-bangunan Belanda di Haute Batavia yang memiliki kubah besar, yang terlalu ke Eropa-Eropaan zaman dulu, klasikal gitu. Nah, itu salah satu kritik yang dilontarkan board of director untuk Van der Leen dan Anton Pietersmit sebagai tim arsitek pembangunan gedung ini. Makanya pada akhirnya bangunannya itu sekarang desain finalnya agak cukup eksentrik dibanding desain bangunan di kawasan Haute Batavia lainnya. Itu di Kota Tua ya. Seperti yang aku tahu ada bangunan salah satu di Kota Tua yang dia berkubah coklat. Yes. Ya itu ex gedung apa Mas kalau boleh tahu? Yang gedung di belakang. Yang ini, yang Eskomto? Eskomto ya. Eskomto. Eskomto itu juga dia similar ya. Yes. Ada kubah-kubahnya. Nanti mungkin kita bisa lihat fotonya, kita akan input. Nah, ya terlihat ya ada kubah emasnya dan memang identik gitu. Kalau misalkan kita main ke Kota Tua, itu kubah-kubahnya identik dengan ada Museum Sejarah Jakarta juga berkubah. Oh ya, Museum Sejarah Jakarta juga berkubah. Terus ya di Java Shebang mungkin bukan kubah mungkin ya, tapi klasikal yang dengan pilar-pilar, terus dengan apa sih,
rooftop yang Mmm. agak gitulah, yang agak Mhm. kolonial banget gitu. Kalau dilihat dari pembedanya sih mungkin bisa kelihatan beda banget kalau misalkan sahabat museum main ke kota tua itu arsitekturnya beda-beda karena, dari model arsitekturnya pun juga beda ya, Mas, Mhm, ya. Kalau yang yes. aku tahu, kalau Museum Mandiri ini atau Factory Batavia, itu dia dengan nama New Zakelijk. Ya, kalau boleh Yes. tahu New Zakelijk itu apa sih ciri khasnya, Mas? Jadi sebenarnya itu, aliran arsitektur yang cukup baru, Mhm. makanya Niziakrak itu sebenarnya artinya new movement atau gerakan Mhm. baru. Gerakan di 1929 itu ala-ala Art Deco. Mmm. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, bangunan museum ini tuh Art Deco banget lah Mhm. istilahnya. Jadi memang Art Deco itu kan bangunan yang mengedepankan simetris, Mhm. kemudian mengedepankan fungsionalitas dan lain sebagainya. Terus atapnya itu juga datar. Nah, Mhm. kenapa bisa dibilang itu merupakan gaya bangunan yang lagi maju banget, karena memang pasca dari gedung ini itu art deco juga bangunan di sebelahnya. Kayak Mmm. NIHB di sebelah itu dia 1940, Mhm. itu juga mirip-mirip kita, art deco juga Art kan, dia Deco. kotak. Cuman dalamnya, kalau desain interiornya dia monumental. Mmm. Beos juga ada Iya, art deco-nya gitu. Jadi memang itu gaya yang lagi happening mungkin ya pada saat hype ya. lagi hype. Kalau nggak salah juga di Semarang bentuknya juga sama tuh, Mas, karena kan Mirip-mirip. mirip-mirip kita banyak jendela-jendelanya gitu Yes, ya. Itu nama alirannya New Zakelijk teman-teman saat itu yes. ya. Nah, setelah, kita mengetahui nih awal gedung dan ciri khasnya, terus juga, tentang si New Zakelijk ini, akhirnya siapakah yang goal untuk sayembara? Jadi tadi udah sempat saya mention Mhm. juga namanya, Cornelis van der Linde. Cornelis van der Linde? Cornelis van der Linde itu dia murid dari Karel van Bazel. Oke. Karel van Bazel itu siapa? Karel van Bazel itu adalah arsitek di balik pembangunan kantor De Basel atau kantor pusatnya NHM di Belanda. Oke. Ketika De Basel meninggal, pembangunan gedung kantor pusat Mhm. NHM dilanjutkan oleh Cornelis van der Linde. Cornelis van der Linde. Nah, karena udah ada dia, Mhm. mungkin ya menurut NHM ya lanjut dia aja. Mhm. Kenapa harus cari yang lain gitu? Kalau udah nyaman kenapa harus cari yang lain? Iya, Gitu maksudnya kan? kalau udah cocok ngapain harus yang Yes. lain ya, Mas, ya. Nah, Ka kalau kita tahu nih, ada perbedaan di dalam, arsitekturnya NHM di Amsterdam dan juga NHM di Batavia itu ternyata, ini ya, tergantung sama penyesuaian iklim. yes, Iya, karena kalau tidak salah yang di Amsterdam itu warnanya sedikit coklat-coklat, tapi yes, kalau kita itu putih karena menyesuaikan iklim di yes, betul di Indonesia, Indonesia. iya. Tapi secara interior itu kita mirip Yes, mirip kenapa sekali bisa ya. mirip banget? Mhm. Karena memang uh, Van der Linde itu yang mendesain Mhm. interiornya. Kalau fasadnya yang di Belanda Mhm. sama yang di sini beda. Mhm. Kalau yang di sini itu yang mendesain fasad bangunannya itu namanya Antoine Petersmith. Oh, beda ya. Yes. Nah, kenapa gedung De Basel sama gedung Museum Mandiri itu samanya di interiornya? Karena memang yang mendesain interiornya ya De Basel dan Van der Linde. Iya, arsitektur yang sama, Yes. gitu. Jadi nanti kita bisa lihat foto-fotonya, ini memang banyak sekali kemiripannya dari mulai kaca patrinya, dari mulai tangga, dari Tegel mulai mozaiknya. tegel mozaiknya. Mungkin kalau sahabat museum nanti main ke Museum Mandiri bisa diperhatikan setiap lantainya itu ternyata motifnya beda-beda ya, Mas, ya, Beda-beda. motif tegelnya dan itu semua lengkap penjelasannya ada di ruang warisan arsitektur Bank Mandiri. Jadi teman-teman, sahabat museum yang main ke Museum Mandiri kalau pengen lebih tahu kenapa motifnya bisa beda-beda, nanti bisa datang ke ruang warisan arsitektur Bank Mandiri. Nah, setelah tadi kita membahas, sudah banyak membahas tentang si NHM di Batavia ini ya, Mas, ya. Setelah mungkin Indonesia merdeka atau setelah dinasionalisasikannya ini, gedung ini tuh berubah menjadi langsung punyanya Bank Mandiri kah atau gimana? Enggak. Mmm. Jadi gini, jadi sesudah kita merdeka, itu kan 45. Mhm. 45 masih banyak perang juga sebenarnya kan, sampai benar-benar kita baru diakui sebagai sebuah negara berdaulat 49. Nah, pasca konferensi meja bundar 1949, itu perbankan, kemudian kantor perdagangan Belanda itu masih diizinkan sebenarnya untuk berbisnis di sini. Nah, jadi NHM itu sebenarnya masih menggunakan bangunan ini sampai
around 1957. Oke. 1957 baru bangunan ini dinasionalisasikan. Karena pada saat itu ada sengketa antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat. Makanya terjadi gesekan, akhirnya Belanda benar-benar diusir dari Indonesia. Makanya dari 1957 baru kemudian diambil alih pemerintah Indonesia, digunakan oleh sebuah bank namanya BKTN. Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Gitu. Nah, setelah menjadi BKTN itu langsung. Nah, habis BKTN, dia digunakan oleh Bank Eksim. Bank Ekspor Impor Indonesia. Pecahannya BKTN pasca sistem bank tunggal 1968. Nah, Bank Eksim itu menggunakan bangunan ini dari 1968 sampai 1995. 95. Yes. Oke. Nah, ada nggak sih Mas salah satu cerita yang menarik kayak tentang perjalanan gedung ini dari si punyanya Bank Eksim, tapi kok sekarang jadi punya salah satu asetnya Bank Mandiri dan menjadi museum gitu? Oke, jadi Bank Eksim itu kan pakai gedung ini sampai 95. Kemudian dia bangun ada namanya Plaza Eksim di Gatot Subroto. Nah, sesudah itu kan dia merger ya sama Mandiri beserta 3 bank lainnya, ada Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, dan juga Bapindo. Nah, makanya secara tidak langsung semua properti baik itu bangunan, aset dan sebagainya termasuk Bank Eksim itu jadi kepemilikannya Mandiri. Tapi kantor pusatnya Bank Eksim itu udah keburu pindah ke Gatot Subroto. Plaza Eksim kan? Yang sekarang jadi Wisma Danantara ya? Yes, sebelum Wisma Danantara namanya Plaza Mandiri. Plaza Mandiri sekarang jadi Wisma Danantara. Nah, bangunan ini itu sempat dijadikan storage juga. Jadi menurut kisah karyawan-karyawan yang udah cukup lama bekerja di sini, karena ada beberapa karyawan Museum Mandiri yang memang udah jadi karyawan dari museum ini baru buka 2004. Luar biasa Nah, sekali ya. mereka ini senior-senior kami ini bercerita kalau dulu tuh bangunan ini isinya gudang. Isinya barang-barang lama, storage, barang-barang perbankan lama. Makanya kita nggak perlu jauh-jauh juga nyari barang-barang untuk dipamerkan. Karena memang dulu bangunan ini storage juga gitu. Jadi mungkin kisahnya agak sedihnya mungkin sempat di-abandon, sempat ditinggalkan bangunan ini ya. Padahal dulu bangunannya megah. Untungnya sekarang sama Bank Mandiri udah dijadikan museum yang cukup modern juga, yang bagus juga dan penuh dengan program edukasi. Menyesuaikan dengan zaman ya. Jadi kalau misalkan sahabat museum berpikirnya, ya paling tentang cerita-cerita sejarah doang. Tentu tidak ya Mas Adam ya. Karena pastinya sejatinya Museum Mandiri setiap harinya akan selalu ada terobosan-terobosan yang menarik dan bikin sahabat museum itu nggak cukup kalau seharian aja gitu. Kayak perlunya 2 hari gitu. Oke, sahabat museum, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Adam yang pastinya menarik dan juga kompleks. Jadi kita tadi tahu ya tentang perjalanan bagaimana gedung ini yang tadinya dari tanah lalu menjadi punyanya NHM Batavia sampai punyanya BKTN sampai punya Bank Eksim dan sekarang sudah menjadi salah satu asetnya Bank Mandiri, itu sudah kita bahas. Dan nantinya akan ada episode selanjutnya yang akan membahas nih perjalanannya sendiri ya, bagaimana NHM itu bisa melebarkan sayap-sayap bisnisnya. Ini kan kita akan bahas lagi di episode selanjutnya karena itu nggak cukup kalau dalam satu episode. Jadi kita akan ada part 2-nya nanti untuk membahas tentang si NHM dan ladang bisnisnya NHM dan pastinya dengan narasumber yang terpercaya juga sama seperti Mas Adam. Dan tadi dari penjelasannya Mas Adam, mungkin dari teman-teman yang mau ada tambahan atau seperti mau ada sedikit bumbu-bumbu gitu ya Mas ya, boleh ditaruh di kolom Diskusi ya. Diskusi, kita akan diskusi dan teman-teman sahabat museum bisa taruh di kolom komen dan kita sejatinya adalah sama-sama belajar. Iya. Oke, sampai itu Mas Adam, terima kasih banyak Sama-sama, Mbak Lita. sebelumnya dan kepada sahabat museum semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya
Dan jangan lupa untuk terus pantengin sosial media Museum Mandiri untuk mendapati informasi tentang episode-episode selanjutnya. Sahabat Museum, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!